Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam mesra dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman mohon di-subscribe dan like video ini untuk membantu channel ini berkembang ya. Terima kasih semua. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan mengapa kamu meragukan hubungan ini jauh di lubuk hatimu. Nah, temukan jawapannya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini kita cuba lihatkan ya seperti apa energi dia. Seseorang yang seringkali menimbulkan keraguan di hatimu tentang hubungan ini. Teman-teman, bagi kalian yang sedang menjalankan sebuah hubungan, entah itu hubungan baru ataupun hubungan lama ya, tetapi jauh di dalam hatimu, kamu merasakan ada sesuatu yang membuatkan kamu sangat meragukan cintanya atau hubungan ini ya. Kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang menimbulkan keraguan di hatimu tentang koneksi ini. I miss you sending me home. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang mungkin ada kebiasaan di mana mungkin kamu selalu menghantarnya pulang atau mungkin dia selalu menghantar kamu pulang ya. Saya menangkap gambaran ada sebuah kebiasaan yang mungkin selalu dilakukan dan sosok ini sedang merindukan kebiasaan-kebiasaan itu ya. Teman-teman, jikalau mungkinnya saat ini kalian tidak lagi seperti dulu ya, mungkin ada perubahan dari segi hubungan, sosok ini mulai merindukannya hal-hal yang pernah kalian berdua lakukan sebelumnya ya. Okey teman-teman, ini kamu sesuaikan. Apakah mungkin kamu pernah menumpangkannya? Contohnya ya, mungkin kamu memandu mobilmu dan kamu sempat menghantarnya pulang. Seperti itu ya. Okey teman-teman, do you have faith in our long distance relationship? Nah, daripada kartu kedua ini, sudah pasti ya. Ini menarik energi hubungan jarak jauh, long distance relationship di antara kamu dan dia, atau keberadaan seseorang yang sangat jauh dari kamu. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, energi yang selanjutnya. Every time I wake up at night, I always think of you. Saat ini teman-teman, terlepas daripada apa pun yang terjadi ya, mungkin kamu udah pasti banget ya, kamu yakin banget sosok ini tidak lagi memikirkan kamu kerana kamu mulai meragukan cintanya. Tetapi apa yang terjadi di saat kamu semakin meragukan cintanya? Teman-teman, mungkin kamu tidak lagi menghantarnya pulang ya, tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah kalian berdua lakukan sebelumnya. Maka perubahan ini sedikit sebanyak akan mempengaruhinya. Setiap malam teman-teman, dia akan terjaga daripada tidurnya dan orang pertama yang muncul di benaknya itu adalah kamu ya. Beberapa di antara mereka ini mungkin juga orang yang sulit ya untuk melelapkan matanya. Apabila sulit tidur teman-teman, dia akan pikirkan kamu ya. Okey teman-teman, when I see your face, I get excited again. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang setiap kali ya video call dengan kamu, mungkin bertemu langsung denganmu, setiap kali memandang ke arah wajahmu, teman-teman, kamu tahu ya, sosok yang sangat tidak suka senyum, contohnya ya, amat sulit untuk senyum walaupun dengan teman-temannya, tetapi di saat melihat wajah kamu akan melihat senyuman yang sangat lebar di wajahnya. Nah, sampai gigi-giginya itu juga kelihatan. Maka teman-teman, ini orang yang sangat excited apabila melihat wajah kamu, apabila bertemu dengan kamu. Maka teman-teman, ini mungkin secara tidak langsung ya menggambarkan energi seseorang yang memiliki perasaan yang tertentu ya, perasaan yang khusus kepada kamu yang mungkin dia sendiri tidak tahu. Nah, ini kedengaran aneh tetapi bisa terjadi ya. Ada kalanya seorang pria atau wanita yang mungkin tidak sedar akan perasaan mereka sendiri, tetapi setiap melihat kamu, senyuman lebar yang terpampang di wajahnya. Teman-teman, mungkin mereka sendiri tidak tahu ya, yang mereka mulai menyukai kamu, mulai belajar menyayangi kamu, masih lagi mencernakan perasaan itu ya. Okey teman-teman, kalian sesuaikan kartu mana satu yang lebih memanggil di sini. Okey teman-teman, kita lihat lagi. I sing a song every time I think of you. Nah, ini teman-teman ya, sudah berkali-kali saya terapkan dalam readingan saya ya. Apapun kartu yang ditukar, apapun kartu yang dipakai ya, muzik dan irama itu akan muncul lagi dan lagi. Maka ini secara otomatis ya menunjukkan kebanyakan viewer saya mungkin pandai menyanyi ya, mempunyai bakat menyanyi atau sangat-sangat menyukai muzik.
Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sangat suka bersenandung. Setiap kali mengingatkan kamu, teringatkan kamu, akan seperti bersenandung, humming sendiri. Kerana teman-teman, setiap muzik yang muncul di kepala dan hatinya, energi kalian berdua akan kembali terkoneksi. Nah, ini teman-teman, seseorang yang mungkin pernah menyanyikan kamu lagu, atau mungkin kamu pernah menyanyikan lagu kepadanya, atau dia ini mungkin pernah mendedikasikan lagu kepadamu. Teman-teman, apapun itu siapapun yang menyanyi di sini, mungkin kalian sharing lagu bersama. Teman-teman, ini menarik energi seseorang yang sangat menggilai muzik. Mungkin teman-teman dia ini cenderung mengekspresikan perasaannya, emosinya, cintanya melalui muzik. Okey teman-teman, under the deck di sini, I wonder what make you change your mind about me. Nah, teman-teman, ini kan udah jelas Kamu yang mulai meragukan hubungan ini jauh di lubuk hatimu sehingga menimbulkan tanda tanya bagi si dia. Teman-teman, orang ini mulai bertanya-tanya mengapa apa yang terjadi sebenarnya yang membuatkan kamu mulai berubah pikiran terhadapnya. Nah, ini jelas banget teman-teman Orang yang sebenarnya walaupun tidak perlu kamu ungkapkan, sudah pun menyadari perubahan sikap kamu, mungkin serba sedikit tahu, menyadari bahawa kamu mulai meragukan cintanya. Baik teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi di sini seperti apa energinya ke kamu saat ini. Seseorang yang mungkin kurang lebih teman-teman sudah bisa menebak kamu sedang meragukan perasaan cintanya terhadapmu Kita cuba lihatkan seperti apa energi dia. Seseorang yang mulai menyadari beberapa di antara kalian di sini mulai meragukan cintanya kepadamu. Teman-teman, I enjoy my freedom and don't like being pushed around. Teman-teman, ini jelas banget menarik energi seseorang yang masih lagi sangat mencintai kebebasannya. Teman-teman, dia bukan tidak sayangkan kamu, tetapi dia juga sangat mencintai dan sangat menyayangi dan sangat enjoy kebebasannya dia. Kemunculan kartu ini seolah-olah menggambarkan orang yang sudah lama sendiri Entah teman-teman dia ini seorang janda atau duda yang sudah berpisah dengan pasangannya, yang sudah pun terbiasa dengan momen-momen sendiri, atau ini menarik energi seseorang yang masih lagi lajang Mungkin orang ini sudah lama jomblo, sudah lama single, maka teman-teman sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Di saat jatuh cinta kepadamu, teman-teman dia bukan tidak sayang tetapi ini adalah kebiasaannya dia. Orang yang sudah terbiasa dengan kebebasannya. Maka teman-teman dia tidak mahu terlalu didesak untuk melakukan sesuatu dengan segera. Orang ini orang yang tidak mahu bertindak cepat-cepat Masih lagi mengambil waktunya untuk memfilter atau mencernakan apa yang benar-benar diinginkan hatinya. Maka teman-teman dalam arti kata lain jikalau kalian berdealing dengan seseorang sepertinya, teman-teman ini sangat membutuhkan kesabaran kamu kesabaran kamu yang macam-macam, kerana kamu seperti perlu put up with this thing Kamu tidak akan pernah tahu bila sosok ini akan siap untuk berkomitmen denganmu. Nah, di sini teman-teman ada angka 39 di bawah kartunya. Nah, ini mungkin menunjukkan usianya yang sudah semakin meningkat atau lebih tua dari usia ini Maka teman-teman sudah terbiasa sendiri, maka teman-teman orang ini masih lagi enjoy kebebasannya. Okey teman-teman, kita lihat satu kartu dari energi kalian pula dan seperti apa energi kamu ke dia saat ini. Setelah kamu mulai meragukan cintanya, seperti apa energimu ke dia. Teman-teman, you know the reason why I left you. Wow, ini seperti menyambung banget Okey teman-teman, dari sisi kalian, nah ini mungkin menarik tanggal lahir 11 atau bulan November. Kamu sesuaikan sudah pasti tidak akan resonate bagi semua orang, beberapa sahaja. Teman-teman, you know the reason why I left you. Nah ini walaupun tanpa sebarang komunikasi. Menurut kamu, sosok ini seharusnya tahu mengapa kamu pergi menjauh, menghindar darinya, membatasi diri, atau pergi meninggalkan hubungan ini. Teman-teman, maka dengan kemunculan kartu ini sudah terlihat dengan jelas beberapa di antara kalian di sini sudah mengambil keputusan untuk pergi darinya. Nah, ini entah kamu yang mulai mengabaikannya atau memang sudah tidak sanggup lagi untuk berlanjutan seperti ini maka kamu meninggalkan dan pergi.
Teman-teman, menurut pemahaman kamu, si dia pasti sudah tahu mengapa kamu pergi meninggalkannya. Nah, ini kan kerana kalian di sini sudah pun mulai meragukan perasaan dan cintanya kepada kamu. Okey teman-teman, selain daripada tanggal 11 dari sisi kamu, angka 39 dari sisinya dia, di sini ada tanggal 25, tanggal 10, angka 36, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 8 dan juga anda dedak di sini teman-teman, tidak ketinggalan ya, tanggal 23. I am not ready to commit because of financial problem. Nah, ini seolah-olah ada sebuah penjelasan dari dia ya. Teman-teman, ini bukan sekadar seseorang yang enjoy banget freedomnya dia, tetapi dia menekankan ada banyak hal yang kamu tidak tahu, yang tidak terlihat di permukaannya. Teman-teman, sosok ini masih lagi berjuang ke arah finansialnya. Maka jikalau dia ini masih lagi berjuang ke arah finansialnya, sudah pasti ya, dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Teman-teman, jikalau dia tidak mampu untuk menampung keperluan sehariannya, maka sudah pasti ya, dia tidak akan mampu untuk menampung keperluan kamu. Apatah lagi untuk membahagiakan kamu ke depannya. Okey teman-teman, kita lihatkan melalui kartu ini, siapa dia ya. Jikalau energi-energi dari kartu yang menegak ini mungkin tidak membantu kamu, kita lihatkan daripada kartu kedua ini ya. Seperti apa ciri-ciri orangnya? Seseorang yang mewujudkan rasa ketidaknyamanan di hatimu tentang hubungan ini. Teman-teman, Two of Autumn. Ini teman-teman menggambarkan seseorang yang perlu mengimbangi kondisi keuangannya. Beberapa di antara mereka ini ya, selain daripada orang yang jatuh bangun dari segi keuangan, perlu memastikan kemasukan uang, pengeluaran uang itu seimbang. Teman-teman, sebahagian kecil dari mereka orang yang mungkin berdealing dengan kamu dan ada orang lain dalam hidupnya. Teman-teman, sebenarnya saya perlu ya membacakan energi ini. Entah ini kalian tahu ataupun tidak. Teman-teman, it's as simple as mungkin dia ini berdealing dengan orang lain sebelum kamu. Mungkin ada sesuatu yang kamu tidak tahu. Maka walaupun kamu begitu yakin banget, Kak, tidaklah. Mengapa ya setiap kali di pembacaan pasti ada orang kedua? Nah, you will never know. Kamu tidak akan tahu sehinggalah saya beritahu. Maka teman-teman, jikalau kamu tidak menyukai energi itu, abaikan. Ambil energi di mana Two of Autumn menggambarkan seseorang yang jatuh bangun dari segi keuangan dan perlu mengimbangi kondisi keuangannya ya. Beberapa yang lain mengindikasikan orang yang sangat fokus ke arah pekerjaannya dan teman-teman orangnya sibuk. Okey teman-teman, dan apabila berbicara mengenai memberikan kamu sebuah keputusan, kemunculan Two of Autumn, teman-teman orang ini agak sulit ya, akan menunda-nunda kamu, lambat banget ya untuk memberikan kamu kata putus atau keputusannya. Okey teman-teman, kemunculan The Emperor, teman-teman, sosok ini sosok yang mempunyai standard yang sangat tinggi. Orang yang sangat suka memperhatikan kamu, mempelajarikan kamu dan bahkan ya, orang ini memiliki hasrat yang sangat mendalam kepadamu. Perbedaannya itu tidak ditunjukkan. Teman-teman, kamu bisa merasakan daripada bahasa tubuhnya, daripada tutur bicaranya. Ada sesuatu yang disembunyikannya. Teman-teman, orang ini orang yang memendam sebuah rasa yang cukup mendalam, tetapi teman-teman kerana keegoannya, harga dirinya, maka dia tidak pernah akan menunjukkan emosinya kepada kamu. Bahkan teman-teman, yang ditunjukkan adalah kedinginan, kekerasan, energi yang cuek, energi yang acuh tak acuh. Nah, seperti itu ya. Teman-teman, ambil kartu yang perlu sahaja ya. Four of Summer menggambarkan saat ini, teman-teman, apabila dia menyadari ya, kamu mulai meragukan cintanya, teman-teman, dia mulai merasakan diabaikan. Beberapa di antara mereka ini bahkan merasakan, kerana terlalu memendam perasaan cinta itu, maka ada cinta yang tidak disampaikan, tidak tersampaikan. Okey teman-teman, Six of Autumn, wow, ini indikasi yang cukup kuat ya, di mana kalian di sini, beberapa di antara kalian memang selalu membantunya. Entah itu teman-teman membantu membelikan makanan, membantu membelikan barang keperluannya, atau membantu dari segi keuangan. Teman-teman, dia ini orang yang murah hati ya. Walaupun mungkin sempat dibantu oleh kamu, orangnya tidak pelik. Jikalau dia mempunyai uang yang lebih,
dia juga akan membantu orang sekitarnya. Perbedaannya teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini ya, di saat dia berbuat baik. Contohnya di saat dia sharing uangnya, membantu orang sekitarnya. Dia tidak akan menunjukkan sisi kebaikannya kepada kamu. Dia tidak pernah akan menunjukkan yang dia ini berbuat baik dengan orang lain. Jikalau dia berbuat baik dengan orang lain, dia pastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Di saat ada orang yang memperhatikannya, memberikan uangnya, mungkin membantu orang yang memerlukan, dia akan beredar dengan segera. Nah, ini tidak ada kebetulan. Saya sangat mempercayai intuisi saya, tetapi saya dapat melihat ya gambaran itu dengan sangat jelas di mata saya. Maka teman-teman, orang ini bukan orang yang sembarangan ya. Di saat berbuat baik, menabur kebaikan, dia tidak mahu menarik perhatian orang banyak. Okey teman-teman, kamu sudah pun tahu ya, sedikit sebanyak ini menarik energi siapa. Kemunculan Five of Spring menggambarkan teman-teman beberapa di antara mereka ini mempunyai daya pejuang yang sangat baik ya. Orang yang sangat suka berkompetisi, orang yang sangat menyukai tantangan. Atau energi lain di sini teman-teman, dia sempat merasakan memiliki kamu itu bukanlah mudah. Itu melibatkan kompetisi. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri ya. Atau teman-teman, jikalau itu tidak bisa kamu kaitkan dengan energi yang sedang terjadi sekarang, teman-teman, ini gambaran orang yang perlu berjuang ya untuk memastikan kehidupannya baik-baik saja. Itu khususnya dari segi keuangannya ya. Maka ada perjuangan yang perlu dilanjutkan. Okey teman-teman, kamu ambil energi mana satu yang resonate ya. Kemunculan renewal. Nah, ini teman-teman, ada sebuah kebangkitan spiritual, sesuatu yang mulai menyadarkan dia. Beberapa di antara kalian di sini mungkin ada koneksi hubungan past life ya dengan seseorang ini. Entah itu berkaitan dengan ikatan karma, hubungan daripada masa lalu teman-teman ya. Dan kemunculan renewal menggambarkan kesedaran hati seseorang. Teman-teman, itu terpulang kepada apa yang sedang terjadi sekarang ya. Jikalau detik ini, di saat kamu mulai meragukan cintanya, kamu mungkin mulai mengurangi komunikasi contohnya. Atau kamu mungkin mulai membatasi diri. Teman-teman, perubahan yang kamu berikan itu menyadarkan dia. Seseorang yang mulai seperti mengevaluasi ya. Mengapa dia seringkali melakukan kesilapan yang sama berulang kali dalam hidupnya, sehingga detik ini kamu juga turut pergi darinya. Teman-teman, ada kesedaran di sini. Saya menangkap seseorang yang mulai menyadari akan sesuatu yang sudah terjadi ya. Beberapa yang lain teman-teman, orang ini orang yang mempunyai penilaian yang sangat bagus, orang yang tidak akan mengambil sebuah keputusan tanpa pertimbangan yang mendalam, dan orang ini orang yang boleh dikatakan seorang pemikir. Selalu memikirkan khususnya hal-hal yang sudah berlalu. Nah, ini teman-teman, entah orang ini berpegang kepada memori atau orang yang selalu memutarkan kembali hal-hal yang sudah berlalu. Maka teman-teman, kamu sesuaikan ini menarik energi siapa ya. Okey teman-teman, under the deck, Queen of Spring. Orang ini orang yang sangat hangat. Orang yang pandai mencari perhatian, orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan orang yang berani untuk melakukan sesuatu. Teman-teman, beberapa di antara mereka ini, baik seorang wanita atau seorang pria, mempunyai penampilan yang sangat menarik ya, dan pandai mencuri perhatian, dan sebenarnya jauh di dalam hati mereka. Walaupun mereka ini orang yang membutuhkan perhatian ya, apa yang tidak kamu tahu, mereka ingin dicintai. Tetapi teman-teman, gabungan beberapa kartu di sini seperti The Emperor and Queen of Spring menggambarkan seseorang yang agak arogan ya. Orangnya orang yang jaim, orang yang sangat menjaga image, dan beberapa di antara mereka ini orang yang boleh dikatakan suka tebar pesona dan sedikit jual mahal. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, kita akan lihat ke kartu yang selanjutnya ya. Baik teman-teman, menggunakan kartu ini pula ya, kita cuba lihatkan apa sebenarnya yang memicu atau menyebabkan kamu meragukan hubungan ini jauh di dalam hatimu. Teman-teman, pasti ada sesuatu yang mengganggu ya. Jikalau tidak, kamu dalam diam, dalam keheninganmu, tidak akan seperti meragukan ya apapun yang sedang terjadi dengan seseorang ini. Maka kita lihatkan apa yang menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam dirimu. Teman-teman, apa yang membuatkan kamu meragukan dia? Kita cuba lihatkan melalui kartu-kartu ini ya. Okey teman-teman, be true to your heart. Nah, ini teman-teman, kamu yang tidak sanggup lagi membohongi
dirimu sendiri. Sepanjang hubungan kamu dengan seseorang ini, boleh dikatakan ya, kamu orang yang sangat boleh dikatakan self-denial. Mungkin sakit banget ya untuk berdepan dengan sebuah kebenaran yang sudah kamu rasakan. Contohnya, jikalau kamu sempat merasakan orang ini bukan mencintai kamu, tetapi lebih mencintai kebaikan kamu, jatuh cinta banget dengan fasilitas yang kamu berikan, jatuh cinta banget dengan uang kamu, kemudahan yang you provide ya, kemudahan yang kamu sediakan. Teman-teman, jauh di dalam hati kamu ada bisikan-bisikan itu. Dan kamu sempat mendengar bisikan seperti, mungkin dia sangat jatuh cinta dengan kebaikan kamu. Dan pada waktu yang sama, dia mungkin berdealing dengan orang lain. Nah, memang ada bisikan-bisikan itu. Tetapi teman-teman, most of the time, you will brush it off ya. Kamu akan seperti menganggap bisikan-bisikan itu sekadar pikiran-pikiran negatifmu. Apabila kemunculan be true to your heart, teman-teman, biarlah ya orang lain membohongi kita. Tetapi lebih parah lagi jikalau kamu bertindak membohongi hatimu sendiri. Teman-teman, sakit ataupun tidak ya, lebih sakit untuk mengetahui yang kita ini berbohong dengan hati kita sendiri. Maka teman-teman, dengarkan your gut feeling, dengarkan intuisi kamu. Kamu sudah pun tahu ada bisikan-bisikan itu ya, tetapi kamu tidak mengendahkannya. Kamu seperti tidak mahu berdepan dengan sebuah situasi di mana kamu akan kehilangan orang yang kamu cintai. Tetapi jauh di dalam hatimu, walaupun kamu memilih untuk bersikap denial, tetapi sewaktu keheninganmu, setelah kamu melampiaskan ya kemarahan kamu, frustrasinya kamu kepada teman-temanmu, keluargamu, kepada tarot reader, teman-teman, itu berbalik lagi kepada dirimu. Sewaktu kamu berada di dalam kamar itu, di dalam bilik tidurmu, teman-teman, kamu tahu ya, walaupun kamu sempat melampiaskan kemarahan, frustrasi itu kepada siapa sahaja, kamu tidak bisa berbohong dengan hatimu. Apa yang kamu rasakan itu adalah benar. Teman-teman, kebenaran selalunya memang menyakitkan. Okey teman-teman, kemunculan be your best self always. Ini menggambarkan kamu sudah menjadi yang terbaik dan kamu selalu menjadi yang terbaik. Bahkan kamu akan melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Tetapi teman-teman, kamu sempat merasakan ya, tidak kiralah begitu banyak effort yang kamu letakkan, sesuatu yang kamu upayakan dengan cara yang terbaik, kamu seolah-olah tidak mendapatkan yang terbaik dari dirinya. Tetapi apabila kamu perlu melakukan sesuatu, you will go all the way out ya. Kamu akan melakukan yang terbaik untuk dia. Tetapi apakah dia melakukan yang terbaik untuk kamu? Nah, ini apabila diletakkan mendampingi be true to your heart. Teman-teman, jawapannya sudah sangat obvious ya. Kamu sudah pun tahu. Okey teman-teman, kemunculan acceptance of love. Nah, ini berbicara mengenai penerimaan sebuah cinta. Nah, mungkin saya tidak pandai ya untuk menterjemahkan kartu-kartu ini, tetapi teman-teman, kalian boleh mendidik saya ya di kolom komentar. I'm willing to learn. Nah, di sini teman-teman, acceptance of love berbicara mengenai penerimaan sebuah cinta. Ada kalanya kamu sempat merasakannya, orang ini tidak benar-benar menerima cinta kamu dengan sepenuhnya. Mungkin teman-teman menerima sedikit saja. Nah, ini kerana teman-teman dia masih lagi mencernakan perasaannya. Apatah lagi jikalau kalian di sini berdealing dengan seseorang yang enjoy banget kebebasannya dan tidak mahu dikekang oleh kamu. Maka kamu sempat merasakannya, apakah sosok ini benar-benar menerima kamu dengan sepenuhnya. Kerana kamu di sini sudah dengan segenap hati menerima sosok ini dengan apa adanya. Tetapi teman-teman, kamu tidak tahu ya, kamu sempat merasakan keraguan itu yang dia mungkin tidak menerima kamu sepenuhnya. Hari ini kelihatan suka, hari ini kelihatan cinta, tetapi keesokannya mulai berubah. Nah, ini membuatkan kamu mulai meragukan cintanya. Okey teman-teman, maintain your childlike spirit. Teman-teman, ini lebih ke arah, ada kalanya teman-teman ya, kamu merasakan seseorang ini mungkin sangat bersikap keanak-anakan, kurang matang, pembawaan yang kurang dewasa. Dan apabila kamu clarify, kamu bertanya, dia mungkin memilih untuk mendiam, tidak menjawab pertanyaan kamu, menukar topik perbualan, dan juga mungkin melakukan hal-hal yang kamu tidak suka ya, bersikap keanak-anakan.
Teman-teman, ini sangat melukai hatimu ya. Kerana mungkin sewaktu kamu kecil, kamu mungkin diperlakukan dengan cara-cara yang tertentu. Maka kamu membesar dengan membutuhkan sebuah kepastian. Dan di saat kamu tidak diberikan kepastian itu, nah itu teman-teman yang membuatkan kamu udah mulai muak ya. Jikalau kamu berdiri dengan seseorang yang seolah-olah, nah ini ya, childlike spirit, bermain-main dengan perasaan kamu. Nah, kamu dihayun di buayan ini ya, dihayun laju-laju, dan semakin dihayun, semakin pusing jadinya. Kamu tidak tahu teman-temannya hubungannya begitu excited ya. Kamu penuh dengan excitement, tetapi dihayun laju-laju, ini seperti dihayun kemana? Kamu semakin pusing jadinya, dengan sikapnya yang tidak menentu, sikap keanak-anakan dari si dia, itu membuatkan kamu mulai merasakan kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang tidak serius dengan kamu. Maka ini membuatkan kamu timbul keraguannya di hatimu. Okey teman-teman, gratitude and appreciation berbicara mengenai penghargaan. Teman-teman, semakin ke sini, semakin terbuka kartu-kartu ini, kamu sempat merasakan kamu tidak dihargai olehnya. Teman-teman, orang ini hanya akan menghargai kamu di saat dia membutuhkan kamu. Di saat dia sedang happy-happy dengan orang lain, kamu diabaikan. Kamu seperti mulai merasakannya. Nah, kamu mungkin pernah mengalami pengalaman seperti ini ya. Kamu mungkin texting si dia. Nah, tiba-tiba gambaran ini muncul di kepala saya ya. Mungkin kamu sedang menggunakan HP, texting si dia. Terang-terangan di WhatsApp itu kamu dapat melihat seseorang ini sedang online. Tetapi, walaupun kamu mungkin sudah mengirim beberapa teks, teman-teman, orang ini tetap putting you on hold ya. Seperti membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu dan tidak mengendahkan textingan kamu. Kerana dia sedang online sibuk dengan orang lain. Nah, ini mungkin kedengaran sepele ya. Mungkin kamu merasakan kak ni terlalu sensitif lah. Mungkin dia benar-benar lagi sibuk. Are you sure? Kerana ada kalanya teman-teman, sewaktu kita memegang HP kita tidak bisa berbohong dengan hati kita sendiri. Teman-teman, ini berbalik lagi kepada kartu yang pertama di barisan kedua ini ya. Be true to your heart. Kamu sudah pun tahu, tetapi kamu tidak mahu berdepan dengan kenyataan. Sosok ini sedang online sibuk dengan cewek lain, cowok lain, dan kamu tidak mahu menerima itu. Teman-teman, terang-terangan dia sudah online, tetapi dia tidak mengendahkan textingan kamu. That show what? Kamu ini tidak begitu penting di hatinya dia. Maka ini ya, hal-hal kecil seperti ini yang kedengaran agak sepele akan membuatkan kamu semakin meragukan cintanya. Maka jangan berbohong dengan dirimu. Okey teman-teman, show your support. Ini menggambarkan kamu selalu mendukungnya. Tetapi sosok ini langsung tidak support kamu. Di saat kamu mungkin melamar pekerjaan baru, membuka perniagaan baru, melakukan sesuatu yang sangat sukses. Teman-teman, dia bahkan tidak mendukung kamu. Tidak mendukung itu tidak apa. Bahkan mungkin sempat berkata-kata ya, memberitahu kamu yang apa yang kamu lakukan itu sebenarnya tidak akan mendatangkan hasil yang baik. Cuba seperti menuangkan air sejuk kepada ide-ide kamu. Nah, saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ini. Teman-teman, saya gunakan bahasa yang simple saja. Tetapi jikalau kalian bisa menterjemahkan dengan lebih baik ya, kalian boleh bantu saya. Maka teman-teman, on top of not agreeing ya dengan ide-ide kamu, sepatutnya dia mendukung. Tetapi tidak mahu mendukung itu tidak apa. Bahkan teman-teman, mengungkapkan kata-kata yang langsung tidak menyemangati hatimu. Membuatkan kamu seperti merasakan, wah, kamu begitu excited banget ya melakukan hal yang baru, menukar sebuah hobi ke arah sebuah pekerjaan, tetapi kamu langsung tidak mendapat dukungannya. Nah, tidak mendapat dukungan tidak mengapa. Bahkan dia mengungkapkan kata-kata yang benar-benar menyakiti hatimu. Maka di mana dukungannya? Teman-teman, kamu sempat merasakan kamu bermati-matian ya, memberikan support, menghulurkan bantuan, tetapi di saat kamu memerlukan ini dari dia, khususnya dari dia, kamu tidak mendapatkannya. Kamu perlu membantu dirimu sendiri. Kamu hanya akan dihentam ya, bermati-matian oleh orang sekitarmu. Di saat kamu lagi lemah, tidak bersemangat, kamu juga seorang manusia ya, tetapi kamu tidak mendapatkan dukungan itu khususnya dari dia. Nah, ini sangat menghancurkan hatimu. Teman-teman, dia ini sibuk memberikan dukungannya kepada siapa?
Okey teman-teman, infinite blessing. Berbicara mengenai infinite blessing, teman-teman ini kan sebuah keberkahan ya. Nah, berbicara mengenai berkah yang tak terhingga. Mungkin beberapa di antara kalian melihat sosok ini ya sebagai sosok yang terlalu baik untuk kamu atau sebaliknya. Kamu yang terlalu baik untuk dia. Kalian sesuaikan apakah dia ini terlalu baik untuk kamu atau kamu mulai menyedari kamu ini terlalu baik untuk dirinya. Teman-teman, apakah dia pantas mendapatkan cintamu? Jikalau kamu yang baik di sini. Tetapi jikalau menurut pandangan kamu dia lebih baik dari kamu, dia lebih mulia dari kamu, kamu mulai meragukan hatimu. Apakah kamu pantas mendapatkan seseorang sepertinya? Nah, ini mungkin ada perbezaan dari segi spiritual ya, perbezaan dari segi ibadah, keimanan. Teman-teman kalian sesuaikan. Teman-teman dalam dari energi lain ya, saya sempat merasakan kebahagiaan penuh yang mungkin tidak kamu rasakan dari dirinya. Nah, memang semudah itu. Maka teman-teman kalian sesuaikan, semakin ke sini hubungan ini semakin dijalankan, kamu merasakan seperti kamu ini ya, happy sendiri. Tidak happy bersama dengannya. Nah, seperti itu ya. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita lebih didominasikan oleh zodiak Aries dan juga Scorpio. Teman-teman, ini mungkin zodiak yang berdampingan ya. Kamu Aries, dia Scorpio, atau dia Aries, kamu Scorpio. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah zodiak-zodiak yang lainnya dengan cepat ya. Baik teman-teman, zodiak lain yang muncul ke pembacaan ini, teman-teman zodiak Cancer, Capricorn, Gemini, Taurus, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan juga under the deck sekali lagi ya, zodiak Aries yang cukup mendominasi. Teman-teman, saya akan sekali lagi menggunakan kartu ini ya, dan kita cuba lihatkan kerana saya hanya akan mengambil satu kartu dan kita lihatkan bagaimana dia menjawab keraguan kamu. Apa yang mungkin akan dia lakukan selanjutnya di saat menyedari ya, kamu di sini sudah pun mulai meragukan perasaan dan cintanya. Teman-teman, kamu seperti mulai mempertikaikannya. Apakah kamu sedang berdealing dengan seseorang yang benar-benar mencintaimu atau sekadar memanfaatkan sisi kebaikanmu? Maka di saat dia menyedari, kamu mulai meragukannya. Apa yang akan dia lakukan atau katakan selanjutnya ya? Kita lihatkan melalui kartu ini sekali lagi ya. I have feelings for you, but I try to hold them back. Wow, teman-teman, ini seperti sebuah pengakuan ya. Kemunculan kartu ini tidak ada kebetulannya. Teman-teman, orang ini ingin menekankan walaupun kamu mulai meragukan perasaan cintanya, sebenarnya dia memang sayang kamu. Dia memang memiliki perasaan-perasaan yang tertentu. Tetapi, but I try to hold them back. Dia menahan perasaan itu. Teman-teman, apabila kemunculan bahagian bawah ini ya, seseorang yang mulai menahan, memendam sesuatu. Kalian di sini perlu berbijaksana ya untuk mengetahui mengapa dia perlu menahan perasaan itu, memendam rasa cinta itu. Teman-teman, ini sudah tentu ya, menarik energi yang bukan-bukan seperti cinta terlarang, cinta sembunyi-sembunyi, cinta segitiga, atau jikalau kalian berdua single, teman-teman terlalu banyak perbedaan di antara kamu dan dia. Perbedaan usia yang ketara contohnya ya, perbedaan kepercayaan, keyakinan, budaya yang berbeda, keyakinan sudut pandang, perbedaan visi misi. Teman-teman, perbedaan apa saja. Maka teman-teman memang ada perbedaan-perbedaan yang sangat ketara yang membuatkan dia terpaksa seperti memendam atau menguburkan perasaan ini dalam dirinya. Maka teman-teman, ambil kartu yang resonate saja. Jikalau menurut kamu ini langsung tidak ada kaitan dengan kamu, teman-teman bear in mind ini pembacaan umum, maka tidak menarik energi kamu, mungkin menarik energi orang lain. Seperti itu ya. Maka dengan kemunculan kartu ini, teman-teman, orang ini ingin menekankan dia sangat sayang kamu, mencintai kamu, tetapi terpaksa menahan, mengontrol perasaan itu. Under the deck, I was wrong because I betrayed you. Teman-teman, kemunculan kartu ini tetap menunjukkannya seseorang yang mengaku dia memang bersalah kerana sudah mengkhianati cinta kamu, kebaikan kamu. Teman-teman, ini seseorang yang
Can't help it ya. Mungkin jikalau memang ada banyak perbezaan di antara kamu dan dia, maka teman-teman dia mungkin terpaksa berdealing dengan orang lain. Maka kita perlu bersikap terbuka ya. Nah, apa yang akan kamu lakukan jikalau kamu berada di posisinya? I was wrong because I betrayed you. Maka ada pengakuan teman-teman ya. Dia tetap mengaku, dia sudah pun seperti mengkhianati kebaikan dan cintamu. Teman-teman, di sini juga ada dua tanggal yang muncul ya. Angka 33 dan juga tanggal 9 atau bulan September. Daripada angka-angka yang sudah saya berikan. Okey teman-teman, kita lihatkan ke arah kartu terakhir ini. Di saat kamu sedang lagi meragukan hubungan ini, teman-teman kita dengarkan sahaja ya. Pesan apa yang ingin dia sampaikan dari dalam hatinya. Nah ini mungkin ada kaitan dengan sesuatu yang dia pendam, sesuatu yang dia sembunyikan dari segi perasaannya ya. Okey teman-teman, kita cuba bongkar hari ini ya. You were the best thing in my life. Teman-teman, sama ada bisa memiliki kamu ataupun tidak. Sosok ini ingin kamu tahu, kamu adalah sosok yang terbaik yang pernah muncul di dalam hidupnya. I remember every detail of that day. Di sini teman-teman ada momen-momen indah ya yang tidak bisa dilupakan. Teman-teman kalian sesuaikan sendiri momen apa yang begitu berdampak kepadanya sehingga membuatkan dia sangat terpengaruh dengan kehadiran kamu dalam hidupnya. Ada momen-momen tertentu teman-teman di antara momen-momen lain ya yang tidak bisa dibandingkan. Teman-teman, ini seperti ada sesuatu yang telah kamu lakukan, entah itu secara sengaja ataupun tidak, tetapi cukup mempengaruhinya. Sehinggalah saat ini teman-teman, dia tidak bisa melupakan momen bersama kamu ya. I am becoming a better person. Teman-teman, setelah menyadari, kamu menjauh, kamu meninggalkan pergi, dan kamu udah tidak mahu lagi melayannya. Teman-teman, dia mulai sadar ya, kamu bukan sekadar meragukan cintanya, tetapi dari sisinya. Nah, ini kan salahnya dia. Maka dia cuba memperbaiki dirinya sendiri. Teman-teman, dia tidak melihat ke arah kesalahan kamu ya. Tetapi dia sedar di saat kamu orang yang baik seperti kamu mulai beredar pergi, maka ada sesuatu tentang dirinya yang perlu diperbaiki. Okey teman-teman, I know that I crossed the line with you. Teman-teman, di saat memutarkan kembali perbualan-perbualan masa lalu, apapun yang terjadi di antara kamu dan dia mulai teringat ya. Mulai teringat dan mulai terkenang hal-hal yang sepatutnya tidak dia lakukan. Mungkin meminta yang bukan-bukan ya. Kamu sesuaikan, saya berikan contoh. Mungkin mengungkapkan kata-kata yang menyinggung perasaan kamu tanpa disengajakan. Atau mungkin ada permintaan-permintaan yang kamu tahulah ya, permintaan-permintaan yang macam-macam. Maka teman-teman, di saat kalian tidak lagi bersama, teman-teman dia mulai menyadari seharusnya dia tidak melakukan itu ya. Maka ini seperti I know that I crossed the line with you. Seseorang yang menyadari sudah melewati batasan-batasan tertentu yang tidak sepatutnya dilewatinya. I am grateful for the spiritual lesson. Teman-teman, bagi dia, nah ini orang yang memandang ke arah sisi positif ya, ke arah sesuatu yang sudah terjadi, dia banyak belajar dari hubungan ini. Teman-teman, kehadiran kamu dalam hidupnya, kehadiran kamu, kepergian kamu, itu banyak mengajarnya. Maka dia belajar dari salah dan silapnya. I regret lying to you. Nah, ini sangat jelas ya. Teman-teman, memang nampak sangat ya orang ini berbohong dengan kamu. Maka teman-teman, dia memohon maaf kerana sudah berbohong dengan kamu, kebohongan yang tidak perlu. Kebohongan yang sebenarnya trivial matter ya. Hal-hal yang sangat sepele, tetapi mungkin teman-teman dia takut banget untuk memperlihatkan sisi sebenarnya, status sebenarnya. Apapun itu, maka dia memilih untuk berbohong dengan kamu. You came closer than anyone. Teman-teman, walaupun mungkin ada hubungan yang tidak jadi, ini yang paling penting. Kamu perlu tahu dan seperti dia, memandang ke arah sudut yang lebih positif dalam sebuah hubungan. Teman-teman, jangan terlalu memandang rendah ya, atau meremehkan dirimu sendiri di saat hubungan tidak jadi. Intinya, you came closer than anyone. Teman-teman, ada pengakuan lain dari dia. Kamu tahu dalam banyak-banyak orang yang mendekatinya, dalam banyak-banyak orang yang didekatinya, kamu orang yang paling dekat ke hatinya. Maka ini teman-teman pengakuan dari dalam dirinya ya. Memang tidak ada orang yang bisa menyentuhnya sedalam ini ketimbang kamu.
Maka teman-teman, this is the good thing ya. Maka jangan pernah meremehkan kemampuan kamu. Ya, ada kala kita akan seperti itu ya. Tetapi daripada pengakuan hatinya, teman-teman, kamu adalah yang terbaik. Okey teman-teman, kita beralih pula ke arah kartu-kartu ini ya. Baik teman-teman, bagi mempersingkat waktu, saya sudah pun menshuffle ya kartu-kartu alfabet ini tadi, dan huruf yang muncul B, Q, S, Y, O, W, F, C, G, D, U, J, H, E, N, Z, L, P, A, M. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa, tahukah kamu bahawa jarak tidak merusak sebuah hubungan, tetapi keraguanlah yang merusaknya. Salah satu perasaan terburuk di dunia adalah harus meragukan sesuatu yang kamu pikir tidak dapat diragukan. Dan pada akhirnya, menjadi lajang itu lebih baik daripada menjalin hubungan dengan seseorang yang memenuhi hatimu dengan keraguan. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.